Inilah pengalaman kami mengikuti perjalanan Yadea Value Currency dari Jakarta sampai ke Cina. Halo semua, sekarang saya ada di Cina untuk memenuhi undangan dari Yadea dan melihat bagaimana kapasitas produksi mereka di sana. Karena di sini adalah pabrik terbesar dari Yadea. Nanti pabrik ini katanya akan di-copy dan dipaste ke Indonesia. Mereka sekarang sudah punya kapasitas produksi pabrik di Cikarang, tapi masih sedikit, hanya untuk perakitan saja. Dan nanti banyak sekali teknologi yang ada di sini akan dibawa ke Indonesia. Seperti apa pabriknya? Kita lihat bareng, jangan kemana-mana. Ini adalah pabrikan motor listrik terbesar di dunia selama 8 tahun berturut-turut. Seperti apa pabriknya? Ayo ikut saya yuk, kita akan masuk sekarang. Khusus di video ini kami terbang ke Guangzhou, lalu ke Hefei, menuju ke kota Anhui. Ya, kami bersama beberapa media nasional mendapat undangan dari Yadea Indonesia untuk melihat pabrik di Anhui dan fasilitas R&D mereka di Wuxi, Cina. Dalam perjalanan yang dinamakan Yadea Value Currency. Kami tak sabar melihat langsung pabrik mereka setelah sebelumnya mendengar dan membaca bagaimana Yadea merajai penjualan motor listrik dunia selama 8 tahun berturut-turut. Bayangan kami akan melihat industri yang sangat besar, bukan hanya produksi skala rumahan yang selama ini ada di benak masyarakat Indonesia. Apakah benar? Kita saksikan bareng ya. Begitu sampai di pabrik Yadea, kita akan masuk ke satu workshop mereka dan ternyata ini adalah workshop plastic injection molding. Jadi mereka mencetak sendiri bodi-bodi motornya yang berbahan plastik dan ini kita lihat di sini semua mesin-mesin plastic injection molding yang dipakai Yadea untuk mencetak semua bodi motor. Ada 24 mesin plastic injection molding, masing-masing mencetak body parts yang berbeda-beda. Dan kelihatan ya dari 24 ini hasilnya juga ada yang bodi kasar, ada yang bodi halus. Jadi teknologinya sudah sedemikian majunya sehingga bisa langsung siap pakai bodinya, nggak pakai dicet-cet lagi, semua langsung sesuai dengan warnanya. Dan dia di sini semuanya full robotik, jadi tidak ada manusia yang mengoperasikan mesin ini. Ada 24 mesin dan masing-masing itu berjalan sesuai dengan programnya sendiri-sendiri ya. Dan nanti nih 24 mesin ini nanti akan ada di Indonesia ya. Karena di Indonesia saat ini di Cikarang baru ada fasilitas perakitan aja untuk membuat motornya, tapi belum bisa membuat parts-nya. Nah, parts-nya nanti akan juga dibuat di Indonesia. Bentuknya seperti ini. Nah, keren kan? Mantap. Kita tunggu aja bagaimana nanti pabrik barunya Yadea yang katanya di daerah Jawa Barat itu akan jadi. Salah satunya adalah workshop yang seperti ini. Jadi kita akan lihat pabrik-pabrik yang berikutnya, gedung-gedung berikutnya, karena bukan cuma plastic injection molding ini aja, tapi juga ada beberapa workshop lain. Salah satunya nih yang kalau kita mau datangin adalah proses perakitan. Ayo kita lihat yuk. Wow, keren ya. Ini adalah gedung kedua yang kita masuki. Ini adalah pusat perakitan dari sepeda motor listrik Yadea. Dan di sini ada 15 baris produksi seperti ini. Satu baris seperti ini itu satu hari bisa menghasilkan 1.500 motor. Luar biasa ya. Jadi hasilnya di sebelah kanan saya ini dan ada lagi di sebelah sana hasil-hasil motornya. Dan satu line ini 1.500, berarti kalau 15 line ada 22.500 motor per hari. Kalau mereka kerja 25 hari sebulan, berarti sekitar lebih dari setengah juta unit per bulan. Berarti kalau setahun dikali berapa tuh? Wow, 6 juta unit. Wow, luar biasa.
besar sekali kapasitas produksinya. Dan ini teknologi ini akan dibawa oleh Yadea ke Indonesia. Mereka sekarang sudah punya kapasitas produksi rakitan ya di Cikarang, tapi nanti akan ada yang baru. Mereka akan setting pabrik baru di Jawa Barat juga, mungkin tahun depan atau 2026. Dan teknologi ini sama dengan yang di Cina ini. Ini bagus kan? Dan ini adalah salah satu spot di dalam pabrik ini. Dan ini dia memajang beberapa model yang mungkin diproduksi di sini ya. Ini dia sudah mencapai 100 juta unit dan menguasai nomor 1 ya, volume sales 8 tahun berturut-turut. Jadi penjualannya nomor 1 di dunia. Jadi ini adalah salah satu produknya yang diproduksi di sini. Ini S-Power. Terus yang ini tadi ya, baru kelihatan ya, modern, namanya Yadea Modern. Yang ini lebih ramah di mata kita. Sport Performance Ride. Lalu ada lagi ini nih, 3S. 3 speed, 3S, Yadea 3S. Dan banyak sekali yang diproduksi di sini. Ini teman-teman semuanya dari media, dari teman-teman dari Indonesia semua hadir di sini. Ini adalah motor-motornya yang diproduksi di sini. Banyak sekali ya, ada yang imut-imut dan lucu-lucu seperti ini. Ini karakter dari Sanrio nih. Ayo, siapa? Terus banyak sekali ada sepeda listrik juga. Luar biasa ya. Ini banyak sekali loh Mas Bro. Banyak sekali. Nah ini kita lihat salah satunya ya. Ini kelihatan dari belakang seperti ini. Terus speedometernya udah kayak iPad juga di depan. Nggak bisa nyala ya. Kita hidupin coba. Jangan deh. Wow, luar biasa. Kayak lapangan bola. Besar sekali. Nah, kita sekarang ada di workshop yang memproduksi three-wheeler. Jadi, motor roda 3 dari Yadea. Dan semuanya pasti elektrik. Dan di sini mereka memproduksi sasis dan mungkin sedikit bodi ya, terutama floor pan atau bagian bawahnya nih. Seperti di sini nih, kita lihat dia ada jig untuk memproduksi sasisnya. Ini dia seperti ini, jadi udah ada jignya, nggak bakal meleset, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan standar dan desainnya ya. Lalu di sini juga ada, lihat ada gulungan plat besi, jadi ini nanti akan masuk ke alat yang ada di sana tuh untuk dibentuk menjadi bodi. Jadi fasilitas ini itu memproduksi mulai dari sasis, terus bodi, ya kan? Dan nanti juga ada weldingnya di sana untuk menyambungkan semua komponen-komponen itu. Kita sampai di sini nih, tadi di ujung mesin ini adalah fully automatic bottom plate forming line. Jadi dia mesin tadi itu dari lembaran plat dia akan langsung dipotong-potong seperti ini, blanking, lalu dia akan masuk ke mesin yang berikutnya, dibawa ke sini, diambil sama robot yang itu tuh, lalu masuk ke sini untuk dibentuk stamping ya sebelah sana. Lalu ini juga ada robot untuk membawa hasil stampingnya menuju ke sana. Nah ini hasil dari pengelasan tadi ya, jig tadi jadinya rangka seperti ini. Dan itu hasil stampingnya, jadi itu baknya mungkin ya. Dan ini rangkanya. Kita lanjut ke sana untuk melihat proses welding ini. Karena banyak. Wah ini dia. Itu dia tuh lagi ngelas di sana kelihatan tuh. Wow. Ini ada pengelasannya juga robotik. Wow. Jadi three-wheelernya aja mengelasnya sudah dengan robot ya Mas Bro. Walaupun robot dari bahan-bahan ini tetap perlu
operator untuk masang-masang ke jignya. Jadi dari jig itu nanti baru di setel, robotnya akan ngelas di sini. Nah, ini ada juga yang masih dilas dengan operator. Jadi tetap pakai jig ya supaya presisi, dan sistem pengelasannya dengan menggunakan MIG, metal inert gas, yang bisa jauh lebih cepat dan hasilnya juga jauh lebih terukur. Nah, yang ini juga salah satu yang menarik karena ini adalah produk three-wheelernya Yadea yang proses pembuatannya sebenarnya sudah mirip sama mobil ya. Jadi kalau tadi itu bawahnya, sasisnya itu masih kotak-kotak-kotak, tapi ini jadi semi monokok. Jadi dia menyatu dengan konstruksi bodi. Kelihatan di sini bodinya juga sudah stamping, baik pilar A, pilar B, pilar C, terus ada pintunya juga, dan pintunya juga sudah pakai side impact beam. Jadi ini bentuknya jadi punya atap ya jadinya ya. Dan dia dirakit di sebelah sana tuh. Jadi tadi ya kalau dari sana kan kita lihat pengelasan sasisnya dan stamping body-body, dan ini adalah hasilnya. Salah satunya yang punya kabin adalah seperti ini nih. Jadi produknya three-wheeler ada yang punya kabin seperti ini dan juga ada yang punya bak seperti di sana tuh. Nah, jadi bisa untuk kepentingan pribadi maupun juga buat komersial. Setelah bodinya jadi, dia akan melewati conveyor ini menuju ke seberang. Karena tadi kan bodinya masih mentah ya. Nah, ini adalah workshop painting. Painting workshop. Ayo kita masuk ke dalam painting workshopnya karena ada beberapa produk jadinya yang sudah di sana. Ya, ini dia hasil dari three-wheelersnya Yadea. Jadi bentuknya bentuk apa ya, punya atap gitu ya, tapi yang ini yang nggak ada pintu. Jadi dia mungkin ini untuk leisure activities, mungkin untuk pindah ke cottage atau hotel gitu ya. Ini bisa banget, pas banget ya. Dan ini kita ada di painting workshopnya Yadea di Anhui. Kita nggak bisa masuk ke sana karena di sana ya prosesnya lagi dicat ya. Dan ini konveyornya semua jalan. Besar sekali ya. Jadi dari sana balik ke sini untuk di painting. Dan ini ada hasil jadinya. Pertanyaannya bro. Untuk 3 roda yang seperti di belakang kita ini, tebak berapa harganya? Ayo, tebak berapa? Untuk di Cina, dia dijual dengan harga 5.000 renminbi. Kalau 1 renminbi sekitar 2.200, berarti sekitar di atas 10 juta, lebih dikit ya. 10 jutaan, 10, 12 juta lah katakanlah ya. Nah, tapi dapat beginian. Tapi ya kalau Anda mau harus tinggal di Cina sih. Mau nggak? Udah ada kun-kun. Kita akan nyobain motor listrik. Ayo. Nih saya mau cobain dari yang paling kecil. Bisa bro. Balap anteng. Setelah mencoba koper kecil buatan Yadea itu, kami mencoba Yadea Velox langsung di rumah asalnya. Motor listrik ini memang produk global, namun ternyata dirancang dan dikembangkan untuk pasar Indonesia. Andy Wolf, Vice President Yadea Indonesia, menyebut kalau R&D Yadea Velox lebih tinggi dari kualitas molis lain yang mereka jual di Cina. Seperti plastik dan cat yang lebih tahan panas matahari, sampai kemampuan anti karat, dan tentunya ketahanannya terhadap suhu ekstrim. Dan juga pasti waterproof. Anda bisa lihat hasil kami mencoba Yadea Velox ini langsung di rumah asalnya dengan link di atas. Tapi di video ini kami fokus pada cara Yadea merancang dan meriset motor.
Maka pada hari kedua kami pun bergerak hampir 500 km dari Anhui menuju kota Wuxi. Nah, sekarang sudah hari kedua di Cina dan dengan Yadia ini kita sekarang berkunjung ke pusat riset mereka di kota Wuxi. Jadi kemarin kita di kota Anhui, dari kota Anhui kita naik kereta cepat menuju ke Wuxi. Wuxi ini sekitar 3 jam lah ya naik kereta cepat ya. Dan ini adalah pusat penelitian mereka. Jadi di sini kita akan melihat teknologi-teknologi barunya Yadia. Tapi sebelum lihat teknologi baru, kita lihat motor-motornya dulu yang keren-keren. Jadi ini adalah Yadia Knes. Jadi tulisannya gini nih. Kins. Dan ini sebenarnya motor ini sudah ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa coba ya, karena ini motor ini kencang sekali. Modelnya sport dan dia pakai dinamo model mid drive ya. Jadi di belakang itu pakai rantai. Dan ini sih kenceng ya katanya ya, kita pengen nyobain juga. Jadi ada 2 motor sport mereka yang baru, ada Knes sama Camper. Ini yang Camper. Jadi Camper ini juga semua teknologi terkini dari Yadia ditaruh di sini. Ya kan, jadi ini dia bisa ngecas cepet banget, jadi ada fast chargingnya, bener-bener very fast charging. Cuman 10 menit dari untuk ngecas sampai 80%, dia lampunya sudah Pro-G di depan, terus dia ada speedometernya itu terhubung dengan handphone dan dia pakai aroma karbon di sini. Tapi ini plastik sih kayaknya. Karbonnya juga ada, karbonnya di bawah. Dia pakai remnya Brembo, ABS ya kan. Di belakang bannya Michelin Road 6. Jadi keren sih. Katanya sih kalau menurut Pak Andi ya, Mr. Andi itu yang ini yang akan di launching di Indonesia dalam waktu dekat. Kita tunggu aja, mudah-mudahan akhir tahun atau awal tahun depan. Kita lihat saja sambil mereka setting pabrik ya. Terus ini adalah V-Rider, dia best seller di Eropa katanya ya. Jadi dia bisa 100 km per jam. Dan akinya 7,8 kW. Sorry. Dia bukan akinya, dia pakai motornya 7,8 kW, dilihat nih. Jadi dia modelnya kayak ini ya. Bukan mid motor tapi bukan hub motor juga, jadi motornya di samping. Lalu ini Volt Guard, dia rame di Asia Tenggara, Southeast Asia. Ya kan? Terus easy go. Lalu ini Epok, dan ini yang ada di Indonesia, ya kan? Bahkan ya di Cina aja nih, ini adalah Yadia Velox, dan Yadia Velox ini itu global model. Bahkan di Cina aja, lihat dong, saking mereka concernnya sama pasar Indonesia, yang dipajang adalah Velox yang untuk pasar Indonesia, motor listrik pintar, ya kan? Kita udah cobain motornya, bagaimana rasanya? Ya. Lalu ini ada beberapa motor lain yang kerjasama dengan Disney, Toy Story. Kita sekarang masuk ke fasilitas yang cukup rahasia karena ini adalah tempat Yadia meriset baterainya. Jadi sebenarnya ya tampaknya seperti kantor biasa aja ya. Karena bentuknya seperti ini. Sementara di sini ada laboratorium logam. Jadi mereka juga meriset logam-logam yang bisa dipakai, entah itu untuk konstruksi motor atau untuk baterainya. Jadi di sini seperti ini, layaknya laboratorium metalurgi ya, ada banyak mikroskop, ya, banyak alat-alat untuk menguji logam. Sementara ini adalah laboratorium elektrik mereka, jadi mungkin ini untuk riset ECU, controller gitu ya. Bisa kita lihat. Jadi banyak-banyak ini untuk anak-anak elektro mungkin di sini nih. Ruang kerja mereka. Sementara begitu sudah jadi elektrikalnya,
mereka bisa tes durability-nya ini untuk mengetes motor. Jadi motor listriknya itu ditesnya di sini, laboratorium pengetesan motor. Mungkin lagi istirahat, jadi tapi semuanya alatnya lengkap di sini. Dan yang ada motornya cuma di sini nih. Ini untuk pengecekan safety dari peranti elektronik, karena motor EV itu pasti berkaitan sama kelistrikan, barang-barang elektronik. Ini adalah laboratorium untuk pengujiannya. Salah satu buat ngecek komponen di motor, ini buat ngecek shock breaker. Jadi di sana itu bebannya 200 kg ya, tapi 200 kg. Mungkin bisa lebih tapi tidak direkomendasikan. Itu buat ngecek shock breaker depan seperti apa. Nah, ini juga menarik nih, teman-teman lagi pada di sini. Ini sepertinya laboratorium untuk sasis mereka. Dan ini sasisnya diuji di sini dengan beban yang bisa diatur. Jadi dia diberikan beban dan jadi simulasi untuk dipakai di jalan raya. Bebannya 200 kg. Jadi seperti motor dipakai di jalan raya dengan penumpang di atas, kira-kira gitu ya. Sasis, kayaknya semuanya sasis yang di stres karena dia nggak pakai shock breaker. Depan juga nggak pakai shock breaker, jadi ini benar-benar pakai tekan rangka. Apakah rangkanya ini kuat? Mulai dari komstir, backbone-nya, terus di bawah sampai rangka belakang. Ini buat jok. Nah, sementara ini kelihatan ada petugas yang sedang mengukur ini untuk mengecek apakah motor ini sesuai dengan regulasi. Jadi semuanya detail, ukuran dari motor ini apakah memang persis sesuai regulasi atau mereka ada di luar regulasi. Ini mereka menentukannya di sini. Jadi pengukurannya dengan penggaris maupun dengan laser. Jadi detail ya, benar-benar diukur secara perfect. Nah, ini seperti ada motor di atas dyno. Ternyata ini bukan untuk mengukur tenaga ya. Karena di atas itu untuk mengukur getaran, jadi vibrasi, motornya nanti digetarkan, simulasi seperti di jalan raya. Kalau tadi kan beban ya, kalau ini getarannya. Jadi motor itu kan diukur NVH ya, noise, vibration, and harshness. Ini salah satunya di sini. Luar biasa, dia juga punya tempat pengetesan ini, laboratorium, sangat detail ya ternyata ya. Terus ada lagi ini juga sasisnya, kayak ada dyno juga, ini laboratorium sasisnya ya untuk semua skuter listrik mereka, semua motor listrik mereka lah, bukan cuma skuter ya, karena mereka juga memproduksi motor listrik yang gayanya gaya-gaya sporty. Lalu masih di sasis laboratorium, banyak ternyata ya laboratorium sasisnya. Ini kita lihat di sini adalah Yadea Velox dan yang dijual di Indonesia. Dia terus mengalami penelitian, jadi walaupun motornya sudah jadi dan sudah dijual, tetap masih di riset bagaimana efeknya. Ini adalah Yadea Velox yang mendapatkan beban banyak ya itu ya. Jadi mereka akan selalu dapat data. Simulasi terus dengan detail sekali. Lanjut lagi kita masuk ruangan yang banyak sekali alat-alat elektroniknya seperti ini. Sebenarnya ini alat apa sih? Ya kan? Kalau kita lihat di sini xenon weather ohmmeter. Jadi ini mereka adalah semacam tungku ya, yang dipakai untuk mengekspos komponen terhadap suhu-suhu tertentu. Ini kita lihat di sini, ini 45 derajat Celcius, jadi mungkin di atas suhu ruang ya. Mungkin ini suhu kerja atau apa, karena 45 derajat Celcius, kita nggak tahu mereka lagi meneliti apa di sini. Ini suhunya sedikit lebih tinggi di sini, 50 derajat Celcius dengan ini kita nggak tahu ya. Mungkin kelembaban apa 97%. Bisa jadi, ya kan? Lalu di sini beda lagi nih, kita lihat apa yang sedang dites di sini. Apakah ini lampu? Oh iya, mungkin sedang ngetes lampu dan dites dengan kondisi suhunya minus 30 derajat. Jadi kita di sini sih tenang-tenang saja ya, tapi di dalam ternyata suhunya beda. 30 derajat, minus 30 derajat, ya kan? Lalu ini juga mereka lagi ngetes komponen-komponen elektrik misalnya. Nah, ini dia 70 derajat. Yang di sini
Sementara yang di bawah ini 85 derajat. Jadi mungkin kalau kejemur ya, lebih kali ya kalau 85 derajat ya. Kan? Ini juga mereka lagi ngetes lampu-lampu ya. Ini lampu depan, lampu belakang mungkin ya. Ini dites di kondisi 45 derajat. Ini 23 derajat, lebih sejuk. Jadi ada yang suhunya rendah, ada yang suhunya tinggi. Semua dites sama ya dia di sini untuk semua cuaca berarti ya. Mulai dari yang musim dingin minus 30 loh, luar biasa. Sampai ada yang tadi 50 derajat dan yang paling tinggi tadi 85 derajat tuh. Kita pindah ke sebelah. Ada apa lagi di sini? Fasilitas mereka nih lengkap sekali sepertinya. Lalu ini masih environment juga. Lalu di balik pintu ini ada apa? Ada lemari yang gede banget. Dan ini muat motor, Mas Bro. Jadi dia tetap buat suhunya berapa di sini. Dia nggak ada indikatornya, tapi ini di balik pintu ini bisa masuk motor. Jadi motornya juga dites di suhu-suhu tertentu yang memang ingin diteliti ya. Motornya mungkin ada motor di sini. Mungkin nanti motor ini akan dimasukkan ke sana untuk dites. Ini sih kalau dideketin suhunya panas Mas Bro. Mungkin dia lagi panas di dalam. Nggak ada indikatornya. Lanjut lagi, masih seputar penelitian ya, dan ini kelihatan rangkanya. Ada apa di sini? Oh, ini ada putih-putih. Ini garam Mas Bro. Jadi ternyata sasis ini diekspos terhadap lingkungan yang cukup ekstrim. Mereka menyebutnya di sini laboratorium untuk pengujian garam ya. Jadi kalau misalnya motor dipakai di daerah-daerah rob gitu ya, salt spray laboratori ini dia disemprot garam supaya ada simulasi bagaimana kalau motor dipakai di daerah-daerah pantai misalnya. Karena kan itu beresiko. Nah, seperti ini nih. Bagaimana ntar jadinya. Ada motor yang sudah dicat hitam rangkanya, ada yang masih rangkaian. Jadi apakah timbul karat dan segala macam. Jadi memang semuanya penelitiannya benar-benar komplit ya. Sampai kemungkinan korosi juga mereka teliti. Luar biasa. Fasilitas R&D tadi menaungi 1000 ilmuwan. Pantas saja kualitas Yadea jauh di atas rata-rata motor listrik lain dan mampu menguasai pasar motor listrik dunia. Fasilitas R&D dan kualitas komponennya memang terbaik di kelasnya. Kami juga mendapat kesempatan melihat teknologi terkini yang dikembangkan Yadea di fasilitas R&D ini. Jadi ini kalau mungkin di masa depan begini ya. Jadi motornya bisa ngikutin. Kita tinggal berdiri aja motornya nyamperin kita. Luar biasa. Oke, bye. Ini adalah Yadea Solo. Dan ini bisa dibawa ke dalam bagasi mobil. Sekali pencet, dia jadi sepeda. Cil. Kita coba. Tinggi saya 185 cm dan berat saya 100 kg. Masih bisa. Lucu, kuat loh. Taruh lagi di bagasi mobil, tinggal diangkat. Dia ngelipat sendiri. Nggak terlalu berat sih. Berapa kilo Mas kira-kira? Kira-kira 15 lah ya. 15-an kali ya. Mas Bro, nah ini ada Yadea Velox dan dia ada tali di belakangnya terikat ke belakang, itu ada meja. Dia akan narik taplak itu. Jadi buah-buahan itu bagaimana nanti dia ya kalau motor ini ngebut, bus kabur gitu, bisa narik tali terus narik taplaknya, apakah buah-buahnya aman? Kita lihat. Ready? Bagaimana akselerasi dari Yadea Velox? Oke, dia sudah jalan. Salah satu fitur Yadea adalah pada saat turun dia akan menahan untuk motornya supaya tidak meluncur. Jadi tinggal tahan remnya, dia akan menahan motornya untuk tidak meluncur pada saat turunan. Begitu juga dengan tanjakan ya. Jadi ini adalah fitur yang menarik karena Indonesia banyak sekali tanjakan dan turunan walaupun di kota-kota besar sekalipun. Oke? 停着，停着，OK，停。Oke.好。
Ini juga salah satu fitur dari Yadea. Ini namanya Hill Start Assist. Jadi pada saat tanjakan dia akan setting remnya untuk bisa nahan motor supaya bisa lepas. Semua lepas. Handle motornya bisa nahan, nggak meluncur ke belakang. Lewat banjir-banjir nggak masalah, Mas Bro. Di sini juga ada tempat untuk ngetes banjirnya di pabrik Yadea ini. Jadi barusan sudah dilewatin, dia aman-aman aja. Kira-kira setengah ban ya. Dan kebetulan di pabrik ini ada Yadea Kenes. Dan ini sudah ada di Indonesia, tapi kita cobain aja langsung yang ada di pabriknya ini. Seperti apa rasanya naked bike dari Yadea ini. Maaf ya, ini kirain kopling. Ternyata ini listrik, jadi kanan rem, kiri rem. Kita coba aja langsung. Oh, kenceng banget. Tenaganya luar biasa ya. Enak banget. Ini motor ada di Indonesia dan katanya akan dijual di sini. Wow. Motor ini akan dijual di Indonesia nantinya. Jadi tunggu aja. Motor listrik yang satu ini. Harganya berapa kita belum tahu, tapi menarik banget. Habis ini kita cobain satu lagi, yang itu tuh. Itu yang paling kenceng tuh. Ya kan? Yadea Camper. Yuk. Dan ini yang bikin penasaran. Ini sih kalau dikangkangin, berasanya this is a big bike. Ini moge. Ya. Oke. Can you introduce yourself? My name is this one, and then I'm gonna try this one. My name is Teman-teman media bisa mengukur. My name is Manut from Motorrider Indonesia, and I want to try this Yadea Camper. Let's try. Okay, let's go. Dan heavy. Kita coba tarikannya aja. Dan ini modenya mode sport udah. Woohoo! Asik bro. Naked bike, elektrik, Yadea Camper. Kita tunggu aja di Indonesia ya. Jadi teman-teman, setelah jalan dari pabriknya Yadea, sekarang saya ada di perempatan besar ini. Dan kita ada di depan salah satu showroomnya Yadea. Ini kita mau lihat apa aja yang ada di showroom ini, yang dijual sama Yadea dan bagaimana kondisi showroomnya. Nah, apakah sama dengan yang di Indonesia? Ya kan? Karena Yadea bilang semua showroomnya seluruh dunia itu sama standarnya. Oke, ini kita masuk ke dalam showroomnya. Kita langsung disambut sama skuter listrik retro premium ini. Ini Yadea modern. Dan yang ini yang nggak modern. Ini yang sporty ya, sporty banget ya. Yadea G3S. Ya ada lampunya, ada crash bar juga udah. Ada semua, ada beberapa warna. Sini. Terus sama ya, di sini juga sama. Lalu ada Explore, ada Yadea G30, terus ada Yadea RS Power. Banyak banget sampai sana. S-Powers, Explore, terus sampai sana. Dan ini yang tadi ya, GT, yang ini nih, ini GT nih. Mereka punya free cuci motor di area sebelah. Ini GT semua yang kemarin kita cobain di pabrik, GT semua. Ini ada yang model-modelan motor-motornya rata-rata seperti ini semua Mas Bro. Salah satu poin kenapa konsumen harus beli Yadea. Jadi konsumen itu akan sangat mudah untuk after sales dan juga malah bisa selalu gratis gitu loh untuk pengecekan, untuk servis-servis ringan dan untuk spare part itu tersedia. Lanjut
lagi lihat motor-motornya. Jadi tadi itu Pak Beni dari Yadea Indonesia, dia menyebutkan di Indonesia pun sama karena ada beberapa campaign yang dilakukan oleh dealer, yaitu antaranya servis gratis. Nah, ini dia harga-harga Yadea di showroomnya di Wuxi ini adalah showroom yang paling besar ya. Paling mahal 4.700 yuan, berarti sekitar ya roughly 10 juta lah ya. Ini kali 2 kan 4.500 kali 2. 2.200 jadi. Tapi yang paling murah ya sekitar 2.000 yuan. Mungkin sekitar 4.400.000 paling murah. Ini motor-motornya seperti ini. Dan kenapa di sini banyak banget yang beli, Mas Bro? Karena dia itu punya banyak promo. Nah, promonya apa aja sih selain harganya yang murah tadi ya? Kalau Anda tinggal di sini, mungkin bisa dapat yang lucu-lucu, yang kecil-kecil nih seperti ini nih, bukan? Motornya seperti ini nih, lucu-lucu kecil banget. Tapi dia juga ada yang namanya servis ringan yang gratis. Nah, jadi ada bengkelnya juga di belakang, dia menyediakan servis gratis. Jadi kalau Anda mau melakukan pengecekan kayak Mbak ini di sini, itu gratis pengecekan ringan. Kecuali kalau ada sesuatu yang perlu penggantian baru ada biaya penggantian komponen. Tapi kalau pengecekan ringan harian dia gratis. Anda bisa nunggu di sana. Ini bisa beli ban juga di sini dan ada cuci gratisnya juga. Jadi dealer ini adalah dealer yang punya standarnya dia secara internasional. Dia ada di perempatan besar tadi dan dia bisa menjual sebulan, tuh bukan sebulan, 1 tahun itu 3.000 unit motor-motor yang seperti ini. Ya jadi itu tadi teman-teman, dealernya Yadea yang sangat besar ini di kota Wuxi. Dia memang yang paling jago jualan di sini. Dan kalau kita lihat di depan, teman-teman bisa mencoba motor-motornya langsung. Dan ini tempatnya sangat strategis karena ada di tepi jalan, jadi banyak sekali orang yang berlalu lalang di sini. Dan rata-rata memang mereka menggunakan sepeda motor atau sepeda listrik ya. Oke, habis ini kita akan sedikit ngobrol sama CEO-nya Yadea. Seperti apa sih strateginya Yadea di Indonesia nanti? Kita tanya ya. Ini tidak sebesar yang tadi, jadi ini yang kelas A, kalau tadi itu dealer kelas S. Jadi sedikit lebih kecil dari yang tadi, tapi line up-nya mirip-mirip saja. Dia punya banyak sekali motor di sini dipajang, tapi pemajangannya sedikit berbeda dengan yang tadi ya, karena space-nya lebih kecil dibanding yang tadi. Ada yang baru keluar dari servis. Jadi di belakang sini memang dia punya bagian servis, jadi ada bengkelnya juga, dan bengkelnya menyatu dengan showroom. Jadi bengkelnya bengkel bersih ya, karena motor listrik itu nggak ada asapnya. Jadi semua yang ada di sini itu nggak ada exhaustnya ada kecil di sana ya. Jadi bengkelnya bengkel bersih, nggak ada cairan, di lantainya juga bersih. Jadi kalau Anda punya motor listrik, kira-kira nanti kalau ke showroom Yadea dan punya Yadea, servisnya ya seperti ini. Jadi simple ya. Setelah melihat dealer, kami kembali diajak ke pabrik untuk melihat bagaimana Yadea mengembangkan 3 komponen utama dari motor listrik. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada motor apa saja lagi. Dan ini ternyata ada GT90 yang juga ada di pasar Indonesia. Terus ini banyak sekali GT90, dan ini yang cukup menarik nih. Dia teknologinya sangat bagus ya, jadi namanya Yadea S80. Mudah-mudahan dibawa juga ke Indonesia ya. Tapi yang pasti itu yang Velox yang pasti akan ada di Indonesia dan sudah dijual, dan memang buat pasar kita. Dan ini salah satu contoh dari
special editionnya Yadea S80. Lalu ini salah satu limited special edition juga Hello Kitty. Nah, yang menarik nih di sini nih, dia di sini sudah membuat sendiri charger ya. Jadi di sini namanya Yadea TTVAR Intelligent Temperature Sensing Charger. Jadi chargernya bisa mendeteksi panas. Dan nanti kita akan samperin divisi R&D-nya yang membuat riset semua ini, termasuk ini BLDC dia, motornya Yadea TTVAR, dan dia juga sudah membuat controller sendiri by Yadea. Lihat ada logonya di sini. Jadi ini full domain controller, dia bisa ngecas motor sambil riding. Jadi dengan bisa ngecas sambil riding itu dia bisa mengembalikan energi kinetik balik lagi ke baterai, jadi bisa lebih. Lalu mereka juga develop baterai. Ini adalah baterai grafin mereka. Kalau grafin itu baterainya silt lead acid ya, mirip sama aki sebenarnya ya. Itu bisa tahan sampai suhu minus 20 ya. Dan bisa dilihat juga di sini dia tahan, klaimnya sampai 55 derajat Celcius. Wow. Jadi ini bukan sekedar klaim, tapi memang mereka sudah riset, dan risetnya nanti kita bisa lihat di sini ya, di gedung yang berbeda. Nah ini baterainya, baterai grafin mereka, silt acid, bentuknya mirip sama aki ya sebenarnya, tapi ini bisa tahan sampai 2 tahun ya. Jadi mereka bilang bisa extended sampai 200 charging cycles tanpa degradasi sama sekali, dan mereka memberikan garansi 24 bulan atau 2 tahun. Bayangin 2 tahun garansi untuk baterai yang SLA itu. Nah, luar biasa ya sebenarnya. Nggak ada pabrikan motor yang memberikan garansi 2 tahun untuk baterainya. Dan ini beratnya bisa kita timbang baterainya, baterai yang TTVAR ini. Berat ternyata. Ini 7,3 kilo. Ya. Lalu kita lihat yang ini. Wow. Ini 6 kilo. Ya kan? Dia lebih besar. Lihat. Oh, ternyata dia dimensinya sama, tapi baterai yang TTVAR ini dia dalamnya berbeda sehingga lebih berat ya, bedanya bisa sekilo lebih. Nah, kita lihat. Yadea juga memproduksi semua motornya sendiri ya. Semua motor ini dibikin di sini, baterai juga. Jadi memang pengembangannya dilakukan sendiri sama Yadea di Cina ini. Makanya mereka bilang mereka adalah the biggest in the world, terbesar di dunia. Dan ini adalah baterai-baterai yang baru dengan bahan natrium. Jadi baterai terus di develop, dan seperti kita lihat dia punya fasilitasnya. Nah, setelah ini kita akan datang ke fasilitasnya untuk melihat bagaimana dia seriusnya ya dia itu untuk mengetes motor. Tiga komponen utama dari motor listrik yaitu baterai, motor, dan controller. Kami juga diajak menyambangi pabrik Lingbo, sebuah perusahaan subsidiari dari Yadea yang fokus memproduksi ketiga komponen utama tadi. Satu lagi keseruan hari ini adalah hari ketiga kita di Cina, masih di Wuxi, dan sekarang kita akan berkunjung ke pabrik controller Yadea. Jadi mereka punya banyak fasilitas, salah satunya ini mereka buat controller sendiri. Jadi teman-teman, ini adalah
Lingbo Factory, yang mereka di sini memproduksi fokusnya ke controller semuanya untuk motor-motor ini. Jadi ini adalah produksi dari Yadea. Tapi ternyata bukan cuma dari Yadea, karena mereka juga memproduksi beberapa controller untuk pabrikan lain seperti ini. Ini V-Moto. Sebutkan itu tadi maksimum speednya 110, ini 120, ini 100 km per jam, itu 80 km per jam. Ini salah satu teknologi yang ditawarkan di sini. Mereka sudah bisa membuat baterai sodium, baterai natrium ya, 96 volt 30 ampere hour, dan dengan ini BMS-nya, lalu controllernya, dan ini adalah motornya. Jadi semuanya sudah diproduksi di sini menjadi satu paket. Jadi satu teknologi semua dari Yadea. Sementara di sini ada solusi untuk kendaraan roda 3 ya, yang kemarin diproduksi juga di pabrik yang di kemarin itu. Ini bentuknya gardannya seperti ini ya, jadi dinamonya langsung ke gardan. Lalu ini juga ada lucu juga, karena kita tahu ini perusahaan apa, mereka yang bikin dinamo, ternyata bikin dinamonya di sini. Ini untuk elektrik skuter ya, yang skuter yang berdiri ya. Lalu yang di sini ini controller untuk motor-motor yang bisa mencapai kecepatan di atas 100 km per jam. Jadi komplit semua ya Mas Bro, ini mulai dari BMS-nya, sini controller, dan ini motornya. Jadi motor kita bisa lihat apa aja bagian dalam motornya itu. Dan memang langsung ya, ini kan langsung di dalam pelek, sehingga dia kelihatan ada macam-macam ya, itu ada gulungannya dan segala macam, ada kabel-kabel dan segala macam. Jadi mereka juga memproduksi ini di sini. Jadi semuanya sudah standar industri, dan tidak cuma yang DLDC yang hot motor seperti ini, ada juga yang di samping seperti ini. Jadi di dalam sini itu sudah termasuk fitur-fiturnya ya Mas Bro. Ada intelligent control-nya, ya kan? Ada baterainya juga. Ulang deh ya. Jadi di dalam sistem ini itu juga sudah termasuk berbagai macam fitur di sini ya, performa dan segala macamnya, ada ABS, ada TCS. Gitu. Jadi dia teknologi-teknologi terbaru juga sudah tanamkan di sini. Sementara yang ini adalah motor yang ada di samping, jadi dia tidak masuk ke dalam pelek, tapi dia ada di samping motornya. Tuh, sudah ada dengan controller juga, jadi kalau sudah siap. Sementara ini mungkin lebih cocok untuk motor-motor yang gayanya gaya motor sport ya, atau motor untuk off-road, karena dia dinamanya ada di depan dan disalurkan tenaganya dengan belt ke belakang. Jadi ini wheel drive namanya. Begitu juga dengan controllernya, pasti sudah IP67, jadi ada tahan resistance terhadap air. Nah ini mulai nih dinamo raksasa nih. Ini 5,5 kW, dan yang ini 23 kW. Buset, gede banget dari tangan saya aja. Ini besar sekali diameternya. Komponen kelistrikan memang sangat krusial pada motor listrik. Kami juga bisa melihat bagaimana para peneliti di sana memastikan komponen kelistrikan berjalan sesuai dengan setting yang ada pada software atau peranti lunak. Berbagai alat riset dan pengetesan digunakan untuk memastikan pengoperasian yang sempurna, komunikasi digital yang baik antara controller dan BMS atau Battery Management System untuk menyalurkan daya listrik dari baterai ke motor. Jadi teman-teman, ini kita sekarang ada di pabrik dinamo dari Lingbo. Ini adalah salah satu subsidiary dari Yadea juga, dan ini adalah produk-produk mereka. Dan mereka menyuplai semua dinamo untuk Yadea. Ini mulai dari yang kecil-kecil seperti ini ya. Nah, mulai dari yang buat skuter kecil nih 12 inch ya kan, sampai yang besar-besar, mulai dari ini 5 kW dinamonya, dan ini 23 kW. Luar biasa ini untuk mid drive. Dan ini juga yang sudah komplit dengan lengan ayun seperti ini. Tadi sudah ada di depan sana, itu semua ini dia pabriknya. Sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam pabriknya karena restricted area. Jadi kita sudah melihat memang
ini adalah industri yang sangat besar dan mereka siap untuk datang ke Indonesia. Jadi teman-teman, itu tadi hasil kunjungan kita ke Cina, kita ke Anhui sama ke Wuxi, melihat pabriknya Yadea, ternyata memang besar sekali di sini. Mereka melakukan semuanya di sini dan 3 hal utama dari motor listrik itu mereka produksi sendiri, mulai dari dinamonya yang barusan di belakang, controller, baterai, dan BMS itu semua di-develop, dikembangkan, dan diproduksi di pabriknya di Cina ini. Jadi mereka akan bikin pabrik baru di Indonesia. Saat ini memang hanya pabrik perakitan, tapi nanti akan lebih besar lagi. Kita tunggu saja bagaimana pabrik Yadea di Indonesia dan produk-produk yang datang. Sementara ini baru ada Velox yang paling menarik, dan nanti kita akan cobain Velox di Indonesia setelah kita cobain di Cina ini. Videonya ada di atas ini, bagaimana Velox yang kita cobain di Cina, karena itu motor itu adalah motor yang dikembangkan khusus buat pasar Indonesia. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Senang sekali kita bisa datang ke Cina untuk melihat perkembangan motor listrik di sini. Kita akan kembali ke Indonesia dan lihat perkembangan di Indonesia seperti apa. Silakan tinggalkan komentar dan terima kasih yang sudah subscribe. Pantau juga website kami www.autorider.com dan semua sosial media kami di @autorider.com. Bye.